Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ade Rosmana. Pada kesempatan kali ini Bapak mempelajari silabus tentang pengetahuan perdagangan internasional 2 SKS. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ade Rosmana. Bapak kerja di Oceanary Inspection di pelabuhan. Dan pada kesempatan kali ini berhubungan masih masalah Corona, jadi kita belajar jarak jauh menggunakan daring. Untuk mempersingkat waktu, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu pada pertemuan pertama ini mengenai silabus. Jadi silabus ini Bapak buat pertama identifikasi mata kuliah perdagangan internasional, nomor kodenya MKKB 14, jumlah SKS 2. Untuk tingkat 2 semester 3 program studi KPN. Dosen pengampu Bapak sendiri Ade Rosmana. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan taruna dapat menganalisis konsep dari kebijakan perdagangan internasional dan dampak dari kebijakan perdagangan internasional dengan mengembangkan sikap produktif, kompetitif, dan inovasi serta bertanggung jawab atas kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan secara individu, perusahaan maupun pemerintah. Deskripsinya banyak faktor-faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional, di mana secara umum perdagangan internasional dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara yang melibatkan antara lain salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Yang keempat, pendekatan pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini sekarang online, bisa offline atau streaming, ya kan. Yang kedua tetap maya, presentasi secara virtual, diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, medianya bisa pakai smartphone maupun laptop. Evaluasi pembelajaran, keberhasilan taruna dalam perkuliahan ini ditentukan dari prestasi akademik yang bersangkutan dalam interaktif dalam perkuliahan proses pembelajaran. Yang kedua, tugas tepat waktu dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menyelesaikan UTS dan UAS. Yang terakhir, rincian pembelajarannya setiap pertemuan. Pada pertemuan minggu pertama, Bapak ingin memperkenalkan diri serta penyampaian rencana pembelajaran semester ganjil. Yang kedua, minggu kedua yaitu pengertian dan ruang lingkup perdagangan internasional. Yang ketiga, tentang teori perdagangan internasional. Yang keempat, pengaruh perdagangan internasional terhadap ekonomi nasional. Pertemuan yang kelima, memahami dasar tukar internasional atau term of trade. Yang keenam, memahami karakter internasional dan diskriminasi harga. Yang ketujuh, pertemuan yang ketujuh yaitu liberalisasi perdagangan. Minggu ke-8, pengertian dasar custom union. Yang ke-9, langsung UTS. Jadi nanti per setiap minggu ada materi yang Bapak berikan. Dan terakhir pas minggu ke-8 kita akan ada kisi-kisi dan refresh yang sebelumnya. Berikutnya pertemuan 10 yaitu perusahaan multinasional. Yang ke-11 perpindahan faktor produksi antar negara. Pertemuan ke-12 mengenai perdagangan internasional. Yang ke-13 bentuk kerjasama regional. Pertemuan ke-14, 15 yaitu strategi manajemen perdagangan internasional. Pertemuan ke-16 peran dan bentuk transaksi ekspor, impor, dan dokumen. Pertemuan ke-17 mengenai bentuk kontrak dagang. Jadi hukumnya di sini. Pertemuan ke-18 yaitu mengenal asuransi dalam perdagangan nasional. Pertemuan ke-19 kita akan melakukan refresh sekaligus nanti ujian akhir semester. Itu adalah pertemuan kita nanti dalam masa daring ini. Yang ke-7 mengenai daftar pustaka. Taruna boleh membeli buku atau daftar pustaka yang Bapak pakai yaitu Edi Rinaldi dan kawan mengenai perdagangan internasional. Konsep dan aplikasi penerbitan Bumi Aksara Jakarta 2018 atau Andri Fernanto mengenai perdagangan internasional pustaka baru Jakarta tahun 2015. Dan itu adalah silabus yang Bapak ingin terangkan ke taruna. Nanti kita bahas satu persatu per minggu dan selanjutnya Bapak akan bahas mengenai RPS. Mengenai RPS yaitu rencana pembelajaran semester, di mana sebelum melakukan pembelajaran pada perkuliahan biasanya para dosen dan akademik memberikan
rencana pembelajaran semester ganjil ini, khususnya pada mata kuliah Bapak Perdagangan Nasional, mata kuliah Perdagangan Nasional kodenya sama, dosennya pun sama, saya sendiri, ya kan. Sampai pembelajarannya diharapkan taruna dapat memahami dan menjelaskan tentang perdagangan internasional secara konsep dan teori serta dapat menganalisis dari konsep perdagangan internasional yang dapat berdampak pada kebijakan perdagangan dengan mengembangkan sikap produktif, kompetitif, inovatif serta bertanggung jawab atas kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan secara individu, perusahaan ataupun pemerintah. Jadi di sini ada rencana kegiatan pembelajaran. Minggu pertama, ya kan, kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi Bapak dan akademik mengharapkan para taruna memahami pembelajaran yang akan diajarkan melalui RPS yang dibuat oleh dosen sekaligus perkenalan. Jadi bahan kajian materinya adalah rencana pembelajaran ini dan kontrak belajar. Nanti kita akan buat dan menjelaskan pada minggu pertama. Strategi pembelajarannya adalah sekarang model pembelajaran dari virtual secara online atau streaming, ya kan? Karena masih ada wabah corona. Waktu pembelajaran itu 1 kali 120 menit, tapi berhubungan mempersingkat waktu, Bapak akan mungkin hanya beberapa menit saja untuk pemaparan penjabaran mengenai RPS. Jadi pengalaman belajar taruna adalah memperkenalkan diri, diskusi, dan kriteria penilaian indikator adalah interaktif. Taruna harus aktif, ya kan. Bobot nilainya adalah 5%. Yang kedua, setelah mengikuti kuliah daring, nanti Bapak akan memberikan kuliah daring pada minggu kedua, di mana taruna-taruni dapat memahami secara umum tentang perdagangan internasional dan ruang lingkupnya. Jadi materi pembelajaran yang akan Bapak bawakan yaitu 1. Pengertian perdagangan internasional, yang kedua ruang lingkup perdagangan internasional, yang ketiga bidang dan sifat kegiatan dari perdagangan internasional. Strategi pembelajarannya yaitu mungkin sama, mode pembelajaran daring, virtual secara online dan streaming, ya kan. Waktu pembelajarannya masih 1 kali 120 menit atau 2 jam ini. Pengalaman belajar taruna, ya kan, nanti di rumah atau dimanapun berada secara kontekstual, ceramah dan diskusi dan memahami apa yang nanti Bapak berikan dalam pembelajaran daring pada minggu kedua. Kriteria penilaian indikatornya adalah interaktif, tepat waktu, dan tanggung jawab dan kerjasama. Jadi Anda harus aktif dalam kegiatan ini, tidak hanya menunggu, tapi Anda harus aktif dalam mencari tentang pembelajaran mengenai perdagangan internasional. Ini bobotnya 50%. Yang ketiga, taruna dapat memahami perkembangan teori perdagangan internasional. Ini pada pertemuan ketiga ini Bapak akan memberikan teori mengenai keunggulan absolut, teori keunggulan kooperatif, dan teori hacker all-in, ya kan. Mode pembelajarannya daring, Bapak akan berikan, ya kan, sekaligus akan memberikan kuis juga. Jadi taruna harus interaktif, kuis dikerjakan tepat waktu dan tanggung jawab dan kerjasama. Nanti taruna bisa diskusi dengan Bapak, ada nanti di bawahnya itu saya akan diskusi. Tapi mungkin diskusi secara pasif, Anda bertanya, nanti Bapak menjawabnya mungkin beberapa jam atau beberapa hari kemudian, karena kan sistemnya offline. Yang keempat, taruna dapat memahami bagaimana pengaruh aspek perdagangan internasional terhadap ekonomi nasional, di mana pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply dan demand. Yang kedua, teorinya pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional. Dia mode pembelajarannya sama, yaitu daring, offline. Taruna memahami akan materi dan diskusi yang Bapak harapkan, dan indikatornya sama juga, interaktif, kuis, tepat waktu, dan tanggung jawab. Yang berikutnya pada pertemuan ke-5, taruna dapat dan mampu memahami tentang term of trade dalam perdagangan internasional. Itu materinya pada minggu ke-5 itu dasar tukar internasional atau term of trade. Mode pembelajarannya sama, daring, ya kan. Bapak akan berikan materinya keseluruhannya, ya kan, waktunya tetap sama 120 menit, ya kan, tapi Bapak akan memberikan 1 minggu, ya kan. Misalnya dari hari Selasa ke hari Selasa berikutnya. Silakan Anda mempelajari. Jadi taruna harus memahami akan materi dan diskusi. Bobotnya interaktif, kuis tepat waktu, dan tanggung jawab sama.
bobotnya itu 10%. Pada minggu ke-6, ke-7, ke-8 kan ke-8 itu sama teorinya, nanti berdasarkan silabus Bapak pemaparannya. Dan nanti pada minggu ke-9 itu nanti akan adanya ujian, ya kan. Taruna dapat menjawab soal pertanyaan dengan benar, yaitu UTS. Kita nanti akan mencoba seberapa kemampuan taruna untuk memahami tentang perdagangan internasional yang Bapak berikan sebelumnya. Jadi bahan materinya yaitu sebelumnya, ya minggu pertama sampai minggu ke-8. Tetap ujiannya modelnya pemberian soal daring, soal tes virtual, interaktif, tanggung jawab, dan nilai bobotnya itu 10%. Setelah UTS, taruna mengikuti lagi mata perkuliahan Bapak, ya kan, pada minggu ke-10 dan ke-11, ke-12, 13 berikutnya taruna bisa membacanya dalam RPS, ya kan. Nanti pada minggu ke-19 sesuai dengan data yang Bapak dapat ini, nanti akan ada pembelajaran refresh, ya kan. Refresh sebelum menghadapi ujian akhir semester. Bapak harapkan taruna aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Silakan Anda baca, ya kan. Silakan Anda memahami. Dan kalau ada pertanyaan silakan, tidak perlu ragu dan sungkan, silakan tanya Bapak saja, kalau tidak bisa japri. Dan kriteria penilaian yaitu sudah jelas, ya kan, nanti ada penilaian setiap akhir pembelajaran. Untuk nilai 187 sampai 100 itu A, 75, 87 itu B, 65 sampai 75B, 5565C, 45C, 3545D, 25E. Jadi taruna bisa mereview kembali apa-apa saja tugas yang Bapak berikan dan apa yang Bapak berikan kepada Anda ini secara penilaian yang objektif. Jadi item penilaian tatap muka dalam hal ini Anda mengikuti daring, ya kan, nanti 10%, ya kan. Nanti ada penugasan 25%, UTS 30%, UAS 35%, dan total 10%. Dan itu mungkin pemaparan Bapak mengenai rencana pembelajaran perdagangan internasional. Nanti minggu depan kita sudah mulai pembelajaran dan materi mungkin secara online, Zoom ataupun streaming. Saya berharap Anda tetap memperhatikan menaik kesehatan, tetap semangat, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.